baik anak ibu yang berada di kelas 11 IPA maupun kelas 11 IPS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita hari ini membahas tentang pidato. Nah, anak-anak ibu, selama kamu menonton video penjelasan ini dan kamu membaca modul yang sudah ibu bagikan, diharapkan anak-anak ibu serius semua ya nak ya. Mari kita perhatikan penjabaran materi tentang belajar berpidato. Baiklah nak, untuk anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Materi kita untuk hari ini yaitu tentang belajar berpidato. Nah, anak-anak ibu, dengarkan ya. Sambil kamu melihat penjelasannya, kamu dengarkan penjelasannya juga. Pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Nah, paham ya nak ya? Di sini dapat disimpulkan bahwa pidato adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan umum, ya, di hadapan umum atau kalangan orang tertentu. Nah, orang yang berpidato disebutlah dia sebagai orator. Ya dah ya, itu dia. Jadi tadi dapat disimpulkan bahwa pidato adalah sebuah proses kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Ya, itu dia penjelasannya. Baik, kita lanjut kembali. Metode berpidato. Metode berpidato itu ada beberapa cakupan. Yang pertama, bersifat impromptu. Yang kedua, metode memoriter. Yang ketiga, metode naskah. Empat, metode ekstemporan. Nah, inilah 4 metode dalam berpidato. Ada impromptu, ada memoriter, ada metode naskah, dan ada metode ekstemporan. Baik, berikut penjelasannya. Metode impromptu. Metode impromptu adalah pidato tanpa naskah yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Ya, Ibu ulangi. Pidato tanpa naskah yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan. Nah, dalam slide ini sudah cukup jelas ya. Dikatakan metode impromptu disebutlah sebagai metode tanpa naskah. Ya nak, disebut juga sebagai metode spontanitas atau disebut juga sebagai metode serta merta, ya, serta merta. Nah, ini adalah merupakan penjelasan tentang metode impromptu. Nah, seperti apa bentuk contoh metode itu, Bu? Nah, misalnya Bapak atau Ibu gurumu
menyuruh kamu membuat sebuah naskah pidato. Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan mau tidak mau kamu membuat pidato tersebut. Nah, kamu menciptakan atau kamu membuat pidato yang diinstruksikan oleh guru tersebut, itu adalah merupakan metode pidato impromptu. Mengapa? Karena metode impromptu adalah pidato yang ditulis secara tiba-tiba tanpa ada persiapan atau tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, itulah metode impromptu. Nah, paham ya nak ya? Baik, kita lanjut metode yang kedua. Yang kedua, metode memoriter. Ya, memoriter. Kata dasar memori. Berarti itu berkaitan dengan ingatan. Metode memoriter. Metode ini ya sifatnya menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau dikatakan memoriter disebut juga lah sebagai metode menghafal. Nah, seperti apakah contoh metode ini? Ketika Bapak atau Ibu guru mengunjuk salah satu di antara kamu untuk berpidato. Namun, kamu sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelum kamu tampil untuk hari ini. Nah, ketika kamu diunjuk, maka kamu sudah mencari materi atau bahan apa saja yang akan kamu sampaikan dalam pidatomu. Nah, lalu materi-materi yang sudah kamu cari tersebut kamu hafal sehingga ketika kamu berpidato atau berbicara memberikan kata sambutan atau pidato tersebut tidak menggunakan naskah. Nah, itulah disebut sebagai metode memoriter. Nah, paham ya? Kita lanjut kembali. Yang ketiga, metode naskah. Nah, berikut penjelasannya. Metode naskah adalah metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Nah, jadi kalau dikatakan metode naskah berarti si pembaca pidato tersebut hanya membacakan keseluruhan isi naskah. Ya, membacakan keseluruhan isi naskah yang akan ia bawakan dalam pidatonya. Nah, dengan kata lain, ya, si orator tersebut atau orang yang berpidato disebut sebagai orator ya nak ya. Jadi si orator tersebut sudah mempersiapkan naskah jauh-jauh hari. Lalu ketika ia tampil, dia hanya membacakan isi dalam pidato yang sudah dia susun. Nah, itu adalah bentuk metode naskah. Nah, berikutnya yang terakhir, metode ekstemporan. Ibu ulangi, metode ekstemporan. Perhatikan penjelasannya. Metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Nah, dengarkan ya. Metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan membuat garis-garis besar materi atau bahan yang akan dipidatokan. Nah, sebagai contoh, katakanlah salah satu di antara kalian diunjuk untuk menyampaikan pidato.
dan metode yang kamu gunakan adalah metode ekstemporan. Ketika kamu tampil, kamu akan melihat catatan kecil berisi garis-garis besar seperti penyampaian kata sambutan. Oh, ini saya mau menyampaikan pidato. Terlebih dahulu saya buat dulu kata sambutan dari jabatan yang paling terendah sampai ke dari jabatan yang tertinggi sampai yang ke terendah. Nah, itu misalnya kalau kamu dengar Bapak Ibu guru kamu memberikan kata sapaan, yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati anak didik kami, dan segala macamnya. Artinya disampaikanlah bentuk kata sapaan dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling terendah. Nah, kemudian dalam catatannya berisi apa? Mungkin dibuat judul besar, topik yang akan disampaikan. Kemudian di dalam catatan itu garis besarnya berisi ilustrasi atau penjabaran singkat tentang materi yang disampaikan. Mungkin di dalam garis besar isi pidato tersebut berisi kata penutup yang berisi pantun singkat sebagai pengakhiran dalam isi pidato yang akan disampaikan. Nah, itu adalah salah satu bentuk garis-garis besar apa yang terdapat dalam isi pidato yang disampaikan oleh si orator tersebut. Nah, tergantung isinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan menampilkan atau membuat garis-garis besar sebagai bahan evaluasi atau sebagai bahan pengingat terhadap pidato yang akan disampaikan. Nah, itulah penjelasan tentang metode ekstemporan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke struktur teks pidato. Dimulai dari pembukaan. Lanjut ke isi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, ini adalah struktur dalam teks pidato. Dimulai dari pembuka dulu, kemudian isi, kemudian diakhiri oleh kata penutup. Nah, kita lihat apa cakupan dalam pembukaan isi pidato. Nah, pembukaan dalam isi pidato tersebut terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya berupa salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Ya, Nak ya. Inilah isi dalam pembukaan Seperti yang Ibu katakan tadi, Nak, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Nah, itu adalah merupakan bagian dari pembukaan. Nah, sebagai contoh bahasa pembuka dalam sebuah pidato. Misalnya, dalam bentuk kata salam pembukanya. Puji dan syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu adalah bagian pembuka. Untuk salam pembukanya. Ucapan penghormatannya. Misalnya seperti apa bahasanya? Dengarkan. Baiklah, yang saya hormati Bapak, Ibu guru, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, baik dari tingkat
SMP, SMA, maupun SMK. Kemudian yang kami banggakan dan yang kami cintai adalah seluruh anak didik kami, baik dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Izinkan Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai wejangan untuk upacara hari ini dan segala macamnya. Nah, itu adalah merupakan bagian contoh pembuka dalam pidato. Nah, itu adalah bagian pembuka ya nak ya contohnya. Nah, kita lanjut kembali. Isi. Nah, struktur isi ini mencakup apa? Perhatikan. Isi pidato ialah merupakan bagian yang terpenting dalam pidato. Hal ini dikarenakan dalam isi pidato mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan juga dibicarakan. Nah, cukup jelas ya nak ya. Kalau dikatakan dalam struktur pidato, isi pidato ini adalah merupakan bagian yang paling terpenting, atau inilah merupakan inti dari topik yang akan disampaikan dalam isi pidato nantinya. Ya. Inilah informasi pentingnya. Itulah isi dalam cakupan isi pidato. Ya nak ya. Paham ya? Gak perlu panjang lebar Ibu jelaskan. Sudah paham ya? Kalau isi pidato berarti berisi informasi penting terhadap isi pidato yang akan disampaikan. Nah, berikutnya struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup dalam pidato merupakan akhir dari sebuah pidato yang biasanya meliputi kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan, permintaan maaf kepada pendengar, dan juga salam penutup. Nah, di dalam struktur bagian penutup sebuah pidato itu berisi rangkuman atau kesimpulan dari isi pidato yang disampaikan. Nah, selain itu, di dalam penutup juga berisi permohonan maaf kepada pendengar jika ada beberapa perkataan yang disampaikan oleh si pidato tersebut kurang berkenan. Ya nak ya, itu biasa di dalam penyampaian isi penutup pidato. Ya nak ya. Nah, itulah dia. Misalnya bahasa pengantar penutup yang terakhirnya, permohonan maaf. Demikianlah isi pidato yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan, saya secara khusus meminta maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Nah, itu adalah merupakan sebagai bentuk bahasa penutup dalam isi pidato. Nah, demikianlah nak, ya. Tadi Ibu jelaskan tentang bahwa struktur pidato itu mencakup 3. Tadi apa yang pertama? Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, inilah materi kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh anak-anak Ibu semuanya. Baiklah nak, salam sehat dan salam prestasi buat kita semua ya nak ya.